aja seneng gitu ya, jadi guru seneng banget gitu. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Buat saya anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang TK gitu tuh pure gitu. Jadi kayak mereka tuh lembaran kertas putih. Kita menyesuaikan dengan keadaan karena saya percaya dalam situasi apapun gitu ya, kita terus berusaha, kita coba gitu kan, pasti ada makna, pasti ada juga yang tersampaikan untuk anak-anak gitu. Halo Penaburs Bandung, jumpa lagi di podcast Inspiratif bersama channel BPK Penabur Bandung. Kali ini kita akan ngobrol dengan kepala sekolah kali ini. Ada siapa di sini, Miss? Boleh say hi ke kamera? Halo, dengan Gloria di sini. Ya, Miss Gloria ini adalah kepala sekolah TK ya? Iya. Ya, di mana Miss TK-nya? Di BPK Penabur Kota Baru Parahyangan. Iya, KBP ya. Ya, Ini kita KBP. jauh-jauh main ke sini nih. Enggak jauh juga lah ya. Masih seini. Masih bisa ya. Oke. Miss udah berapa lama jadi kepala sekolah? Dari 2018, 4 tahun ya. Di 4 sini, tahun. ya, betul. Waktu itu memang BPK KBP masih terbilang baru ya waktu itu ya. Jadi ya sudah. Iya, sudah lumayan ini. lama juga. Terus akhirnya jadi kepala sekolah. Sebelumnya pernah ngajar berarti? Iya, betul, ngajar. Ngajarnya di TK juga? Iyalah, Ya. di TK pastinya. Iya, suka ngajar di TK. Memang suka dunia anak, Miss, dari dulu atau seperti apa kalau dulunya? Ya, tentu suka anak iya gitu ya, seneng gitu. Karena kita tumbuh tuh sama-sama kan sama sepupu gitu kan. Ada sepupu yang paling kecil. Jadi kalau ada sepupunya yang masih kecil tuh kan share bareng-bareng Oke, gitu kan. iya. Ya kayak gitulah. Oh, mencoba nurutin satu-satu ya gitu. Jadi Ya, ini, terus saya juga sebenarnya masih mikir kenapa bisa ya gitu kan. Terus ya itu senang. Terus selama kuliah pun gitu kan, bekerjanya maksudnya sambilan gitu, kerja sampingan jadi guru les juga gitu. Jadi itu untuk yang anak-anak memang- guru lesnya? Iya, untuk anak SD. Terus sempet juga ambil yang buat anak kecil ya, gitu, yang anak TK gitu. Tapi waktu kecil dulu pernah cita-cita bakal jadi guru atau ada cita-cita? Dulu waktu ketika kecil itu tuh suka meragain jadi guru gitu. Jadi pintu apa namanya? Pintu rumah itu dijadiin papan tulis. Jadi pura-pura ngajar, Yang nulis. diajar tuh sepupu-sepupu waktu itu? Nggak ada orang. Oh, Tapi jadi ini ya semacam role play jadi guru ya waktu itu? Ya kan main sendiri gitu kan, main sendiri terus pura-pura jadi guru. Terus inget banget tuh guru BI. Kalau guru BI kan tulisannya harus bagus ya, rapi, harus ya. bulet-bulet kan gitu kan. Terus kalau waktu itu guru BI itu di papan tulis terus harus nulis huruf sambung ya zaman nggak itu sih kan gitu, melatih kita, harus S-nya wah gitu kan. Nah dari situ mulai peragain guru BI itu. Memang sangat terobsesi jadi apa, maksudnya kelihatan ini atau karena apa? Karena belajarnya agak susah atau gimana waktu itu sampai Nggak pengen tahu, banget? seneng aja gitu, kayak seru aja gitu. Jadi main aja sendiri, pura-pura jadi guru, betul. tulis-tulis. Ada yang merhatiin nggak waktu itu? Kan pasti sering kan, berarti beberapa kali dilakuin kan gitu. Iya, kayaknya nggak ada orang deh waktu itu. Atau enggak pegawainya papa mama Ngeliat gitu ya. keliaran kesana kesini, mereka diantepin aja. Jadi Gloria mau jadi guru kayaknya, lagi nulis tegak bersambung dia gitu ya. Nah terus disuruh, wah mungkin itu kali ya. Iya, mungkin juga sih ya. Itu Iya, cita-cita masa nggak kecil tahu yang juga ini kan. Tapi sisi lain waktu SMP dan SMA mulai sadar bahwa suka belajar tentang jiwa manusia waktu itu. Jadi pengen emang suka dicurhatin atau gimana waktu itu misalnya ceritanya? Nggak tahu, mungkin mempelajari diri sendiri aja kali ya. Oh, dulu gitu. kan introvert kan, jadi ya begitulah ya, orang introvert lihat tidak sana selalu lihat ini, sini, tidak suka pesta-pesta, tidak suka ramai-ramai, tapi ya
menikmati kesendirian ya. Tadi kayak itu kan Iya. sendirian sambil belajar gitu kan sendiri ya. Saya kira ada temennya loh tadi. Gak ada, serius Gitu. gak ada. Iya Gak iya. ada. Jadi Iya. itu dan akhirnya tertarik belajar psikologi. Itu tuh saya sempat cerita sama mama gitu kan, kayak kerja seneng gitu ya, jadi guru seneng banget gitu. Apalagi anak-anak yang masih kecil. Buat saya anak-anak yang masih kecil gitu ya, yang TK gitu tuh pure gitu. Iya, iya. Jadi kayak mereka tuh lembaran kertas putih Iya. Masih tulus dan polos ya dalam hal betul itu. gitu. Jadi mereka tuh tulus banget gitu. Jadi kalau diajari dengan benar tuh luar biasa gitu kan. Terus jadi senengnya di situ. Anak-anak ini ibaratnya mereka penyemangat kita gitu ya. Terus udah gitu mama bilang udah kamu jadi guru aja Oh, gitu. oke. Udah kamu jadi guru dan memang kalau ada teman-teman yang lihat kayak iya cocok gitu kamu jadi guru. Jadi kayak gitu loh, jadi kayak Iya, disugesti iya. banyak Ada ini orang ya, gitu itu. kan. Ada Iya. lingkungan sekitar rata-rata mendukung ya waktu itu. Iya pengen jadi guru. gitu. Terus akhirnya dijalani sampai sekarang. Iya, udah berapa lama berarti itu sudah dari Dari 2008. lama sekali. Hal yang membedakan kontras banget apa sih, Miss, kalau dari guru ke kepala sekolah? Jadi yang culture shocknya apa tuh biasanya yang paling terasa? Culture shock, cara kerja Cara pasti kerja beda. ya, gitu. Karena kan kepala sekolah harus ngurus administratif, harus berurusan dengan yayasan, dengan orang tua, gitu ya. Iya, Atau, skupnya lebih luas gitu kan. Terus dan kalau waktu jadi guru lebih kepada rekan kerja, kemudian atasan Iya. tentunya, anak-anak kita yang satu kelas ini Iya, di tanggung jawab kita, kemudian sama orang tua. Itu kan skupnya di situ. Iya. Nah, ini lebih luas. Jadi cara kita untuk mempertimbangkan sesuatu tuh harus lihat dari banyak sisi gitu. dan ya akhirnya kan udah lama nih jadi kepala sekolah juga ya. Jadi Habis itu kena pandemi. iya tantangan juga itu ya waktu itu jadi kena ini pas masa pandemi gitu Iya. kan. Apalagi pendidikan TK itu kan yang sebenarnya lebih mungkin kalau langsung ya berinteraksi gitu kan. Karena anak-anak kan belum tentu kalau di online meeting bisa seperti kalau di kelas gitu ya. Jadi seperti itu. Iya, sebenarnya ada pertanyaan itu juga. Wow, anak-anakku bagaimana Anakku nih, nih di masa pandemi nih gitu kan. Tapi tetap harus berjalan gitu kan, tetap harus berjalan. So kita menyesuaikan dengan keadaan karena saya percaya dalam situasi apapun gitu ya, kita terus berusaha, kita coba gitu kan, pasti ada makna, pasti ada juga yang tersampaikan untuk anak-anak gitu. Ya. Jadi enggak yang kayak nggak ada gunanya lah gitu Iya, kan, paham. nggak ada nggak sesuai nih sama kebutuhan gitu kan. Kalau saya melihatnya dari sisi yang berbeda, saya punya keyakinan pasti ada. Pasti ada manfaatnya. Sekecil apapun pasti ada. Gitu. Lagi sekarang kan sudah masuk lagi ya. Sekarang udah ini Ya, lagi. betul sekarang lagi masuk. Kalau boleh dibilang sebenarnya Miss, di TK sebenarnya yang membedakan dengan jenjang SD, SMP dan SMA dan berikutnya, apa sih yang paling penting untuk ditekankan sebenarnya kalau di pendidikan di usia TK? Hal yang mendasar tentunya, dasar sekali. TK ini adalah goalnya siap SD, Ya. ya kan, siap di jenjang berikutnya. Jenjang berikutnya dari TK SD gitu kan. Nah, SD ini siapnya tuh harus seperti apa gitu kan. Kita udah tahu Ya. gitu kan apa yang harus dicapai oleh anak-anak gitu. Nah, di TK ini anak-anak mereka itu belajar yang hal sangat dasar dari mereka mandiri, Pembiasaan hal kemarin tadi ya. begitu kan, kemudian juga disiplin, kenal aturan. Oh, Itu oke. taunya dari mana? TK Dari ya. TK gitu. Jadi hal-hal yang mendasar yang itu jadi perhatian menurut saya karena itu fondasi. Jadi membangun fondasi yang kuat buat anak-anak supaya nanti dia di jenjang-jenjang berikutnya dia juga bisa
all out, out ya. ya. Jadi Iya. belajarnya memang udah udah terkondisikan untuk siap belajar ya konteksnya Iya, seperti itu. begitu, seperti Karena ada itu. beberapa orang tua kan di usia-usia sekarang tuh pengen banget ngasih semua kemampuan tuh ke anak mis kadang-kadang gitu. Maksudnya ya bahasa ya kalau bisa udah bisa baca tulis, kalau bisa udah bisa ngitung, kalau bisa udah ini gitu Iya, kan. super kids ya. Iya, super kids betul gitu. Satu sisi memang ada baiknya ya, maksudnya anak-anak jadi karena di usia segitu katakan pembelajaran lumayan kreatif dan anak-anak bisa menyerap banyak gitu. Tapi kalau mis melihatnya ada tadi ya hal yang lebih penting itu tadi ya di pembiasaan, di kedisiplinan, terus siap untuk belajar ke jenjang yang lebih baik ya, selanjutnya Iya, ya seperti itu. Sebenarnya kalau kita turunkan lagi ke bawah, kita lihat lebih mendalam, itu kompleks. Iya, ya. Gimana Kompleks. tuh? Mengajar anak yang lebih kecil tuh kompleks. Jadi kita juga melihat tidak hanya dari segi pembiasaan ya, pembiasaan untuk dia mandiri, kemudian juga aturan, dia kenal aturan, dia pahami kenapa dia harus mengikuti aturan tersebut, begitu kan? Tidak hanya manut gitu kan ya, tapi kita ingin dia tahu kenapa dia harus ikut aturan. Akhirnya dari situ dia bisa menjadi pribadi yang disiplin, ya kan? Seperti itu. Nah, di samping karakter itu, sikap-sikap itu, ada juga yang harus kita perhatikan itu sensorial anak. Oke. Jadi di mana anak itu kita stimulasi gitu. Jadi distimulasi bagaimana dia mengamati, kemudian dari proses mengamati dia mencari informasi, dia dapat informasinya, kemudian dia coba gitu kan, dia praktekkan, Oke, terus loh kok gini gitu kan. Jadi di situ mereka belajar untuk digali juga proses berpikirnya gitu. Jadi maksudnya di sini adalah anak-anak betul-betul harus belajar yang dia pegang, dia lihat gitu. Kemudian dia bertanya, dia cari tahu. Kayak gitu. Menemukan itu yang memang harus distimulus ya selagi masih TK. Harus distimulus gitu karena anak-anak ini dengan kita banyak stimulus gitu kan ya, dia otaknya kan bekerja, gitu kan, otaknya bekerja. Nah, otak dia bekerja tuh kan kayak olahraga ya. Makin lama kan dia jadi makin pintar, terlatih gitu kan. Makin pintar pastinya, seperti itu, gitu. Dengan dia tertarik akan sesuatu terus dia pegang, terus dia lihat, gitu kan. Terus udah gitu dia explore dengan apa yang dia ingin tahu, gitu kan. Jadi dia akan senang belajar, gitu. Jadi pengen tahu lebih dalam lagi. Gitu. Ya betul. Itu jadi bukan sekedar memberi tahu pengetahuannya ya, tapi dia mengalami sendiri dan bisa proses menemukan sendiri dan proses akhirnya dia tertarik sendiri untuk belajar itu yang ditekankan ya. Betul. Wah ini seru nih, saya jadi harus belajar lagi nih soal parenting. Dan itu mungkin juga penting ya ditekankan ke orang tua ya, bahwa hal-hal yang demikian justru yang paling mendasar sebenarnya gitu kan. Aspek-aspek skill memang perlu, tapi memang di balik itu tadi ya, jadi bukan cuma sekedar dia dibejejali dengan pengetahuan, tapi itu tadi proses dia ini sendiri ya, keseimbangan semuanya tadi ya, baik itu. Iya, jadi saya bilang sama orang tua gitu, bagaimana anak siap untuk belajar gitu. Kalau misalnya anak ini nggak bisa duduk dengan tenang, gitu kan. Nah, berarti di TK adalah bagaimana caranya membuat anak ini tenang. Kita baru lihat satu hal ya, satu hal. Nah, TK tugasnya adalah bagaimana nih supaya anaknya bisa duduk dengan tenang, ya kan. Terus kalau anaknya nggak bisa duduk dengan tenang, para guru ini berpikir gitu, berpikir gimana, ada masalah apa. Nah, berarti kita harus kasih kegiatan yang seperti apa ya, gitu kan. Apakah perlu dikasih contoh, ataukah anaknya perlu diberikan kesempatan dulu untuk mengeluarkan energinya, begitu kan. Jadi dia akhirnya setelah kita tahu masalahnya di mana, baru kita cobakan ya. Kita cobakan dan dia goalnya adalah bisa duduk dengan baik. Jadi maksudnya begitu. Jadi selalu mulai yang di dasar dulu gitu. Karena anak-anak kalau langsung didudukin itu nggak mungkin.
itu siksaan buat mereka. Iya, iya. Jadi jangan sampai mereka merasa dikondisikan harus begini gitu ya, enggak itu ya gitu. Iya, begitu. Ya, ini aspek pembelajaran yang mungkin jadi itu yang penting buat usia TK berarti ya, untuk supaya siap ke jenjang berikutnya dengan kompleksitas yang tadi ya, banyak hal yang disampaikan. Wah, ini kayaknya pengalaman lama nih Bu ya, karena sudah pernah lama ngajar TK kayaknya ya. Atau karena memang kajian keilmuannya juga ya, karena backgroundnya psikologi ya. Mungkin dibantu itu dari dibantu situ hal juga. itu. Iya. Gitu. Jadi Ibu sejauh ini tetap enjoy jadi kepala sekolah dan sesekali mengajar ya, masih sesekali sempat ngajar nggak? Ya, kalau misalnya dibutuhkan untuk ya. backup membantu gitu ya, Ya. harus ready. Ready gitu. Kepala sekolah juga pasti banyak berurusan dengan yang macam-macam ya, dengan anak, dengan guru, dengan orang tua, dengan Iya, ini. banyak bertemu Iya. orang. Sisi introvertnya jadi ini ya gitu. Oh iya. Ya begitu. Iya. Nah, saya mau nanya pertanyaan terakhir nih Bu. Jadi sempat nggak akhirnya sekarang menggantung di pintu papan tulisnya sambil tulis nggak sambung? Ada pengalaman ngajarnya gitu nggak ya? Enggak. Karena kalau belajar sama anak-anak TK Ya, kan udah enggak itu bukan kan, enggak bukan itu. lewat papan tulis aja. Tapi kayaknya itu ini ya proyeksi dari masa lalu ya, akhirnya kayaknya bisa agak menerawang gitu, ternyata akhirnya jadi guru TK, ternyata jadi kepala sekolah gitu ya. Terima kasih banyak Miss Gloria sudah berbagi pengalamannya dengan kita ya, itu sangat inspiratif dan jadi ini. Ada pesan mungkin buat orang tua atau guru-guru atau yang selama ini banyak mengurusi pendidikan di usia anak TK terutama, apa yang paling penting untuk Ibu disampaikan kira-kira? Yuk bisa yuk. Ya betul sih ya, karena memang mau nggak mau harus dihadapi, tapi di sisi lain kita harus terus belajar ya, Iya. upgrade diri terus dan memang tantangannya selalu tiap zaman pasti akan bertambah gitu ya. Makasih banget Miss Gloria sudah berbagi di sini. Terima kasih teman-teman yang udah menyaksikan obrolan bersama Miss Gloria dan teman-teman di TKK BPK Penabur Kota Baru Parahyangan. Sampai jumpa di obrolan berikutnya yang inspiratif yang bisa memberi semangat kita terus untuk concern di dunia pendidikan dan memberikan yang terbaik buat dunia pendidikan. Pendidikan agar maju mencerdaskan umatnya. Cie. Maju terus BPK Penabur Bandung. Dadah semuanya, sampai jumpa di bahasan berikutnya. Dadah.